Oke, assalamualaikum. Sudah hadir semua? Sudah ada 8 siswa, masih kurang 4 ini. Aduh, lupa nih kayaknya nih. Baik, sebelum dimulai, Bapak minta semua videonya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak bapak yang soleh dan soleha, semua yang ada di rumah, sehat selalu ya. Good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, how are you today? I'm fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah, very well, thank you. Oke, anak-anak bapak yang soleh dan soleha, sambil menunggu, ini sudah ada berapa siswa yang sudah hadir? Coba bapak cek ya. Sudah ada 12. Sambil nunggu bahwa kita berdoa dulu. Pak Epul bisa minta tolong ketua kelasnya Zaki, silakan pimpin doa ya. Biar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Zaki, silakan pimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dimulai. Satu orang lagi belum masuk. Doa selesai. Ya, terima kasih Zaki. Baik, Bapak minta ya, karena kita pembelajarannya via daring dan karena memang dalam kondisi PPKM darurat, sudah tahu ya PPKM darurat ya, kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan ya, protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Jangan lupa nanti kalau kalian ketika keluar, ya usahakan sih tidak di rumah saja karena lebih aman di rumah ya. Lebih aman di mana? Di rumah. Lebih aman di rumah saja. Kalau terpaksa harus keluar, patuhi 4M. Ya, ada yang tahu 4M itu apa? Memakai masker, jaga jarak, satu lagi ya? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang keempat, Menjauhi kerumunan. menjauhi kerumunan. Jaga jarak. Menjaga jarak sama menjauhi kerumunan itu beda. Ya, kalau menjaga jarak itu bisa jadi cuma 2 orang, 3 orang. Kalau kerumunan berarti lebih dari 10 orang. Ya, potensi penyebarannya lebih banyak. Ingat, sekarang ini kita menggunakan maskernya dihimbau oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan itu 2 ya. Nah, nih, jadi kalian harus bisa, yang satu masker medis, yang keduanya masker kain. Baik, kita mulai. Bapak share screen dulu materinya hari ini. Ada yang sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Pertanyaannya adalah, menurut kalian gambar 1 itu gambar apa? Manggis, Pak. Manggis, Pak. Panggis, Pak. Oke, kita lanjut ya. Baik, yang nebak tadi apple, kemudian yang nebak tadi manggis. Nah, ini bentuk hasil gubahan atau motif yang digubah dari bentuk buah apa tadi? Buah apa ini? Manggis. Pak. Manggis. Pelajaran kita hari ini adalah mencoba mengubah sebuah objek. Mengubah sebuah objek menjadi ragam hias yang unik dari sesuatu yang ikonik di daerah Bogor ya. Kita coba flashback tentang pengertian ragam hias yang sudah minggu yang lalu kita pelajari. Ingat, ragam hias ini disebut juga dengan ornamen ya. Kadang-kadang yang namanya ragam hias itu biasanya disusun secara berulang-ulang sesuai pola. Nah, tapi pola ini tidak harus. Jadi yang namanya batik itu atau ikonik itu nggak harus bentuknya pola yang berulang-ulang ya. Tapi juga motif yang disederhanakan atau stilasi seperti halnya contoh tadi di kaos.
Tapi kalau biasanya batik, Betawi. Nah, dari yang sudah kita pelajari di buku dan materi-materi sebelumnya, penggubahan atau dasar motif ragam hias itu didasarkan pada 4 hal ini. Ya, didasarkan pada 4 hal ini. Pertanyaannya, apa tanya? Kenapa ragam hias Bogor kurang dikenal dan jenisnya kurang beragam? Coba Bapak mau tanya, ada yang sudah tahu motif ragam hias batik yang ada di daerah Bogor? Awan Megamendung, Pak. Megamendung itu Hias hanya dapat digubah dari 4 motif yang sudah ada saja. Oke. Ada yang mau jawab? Tidak, Pak, menurut saya. Oh, gitu. Siapa ya tadi yang tidak? Saya, Siapa nih? Nurifa, Pak. karena kan bisa juga motif bebas, Pak. Motif bebas. Oh, Atar. Contohnya Atar? Ya. Bisa nggak? Bisa-bisa aja, Pak. Bisa-bisa aja. Bisa mungkin. Ini Bisa. tidak di antara keempatnya, tapi mungkin masuk ke kategori geometris kali ya. Sekarang Bapak akan buat kelompok. Bapak sebutin kelompoknya ya nanti ya. Nah, nanti kalian ada penugasan 10 menit insya Allah cukup ya. Kelompoknya karena yang hadir hari ini ada 11, ada 12 ya. Bapak akan bagi jadi 3 kelompok. Karena kelompoknya cuma ada 4, silakan diisi 4 di kolom aja ya, 4 kolom ini aja. Nanti kalian share screen hasilnya. 1 orang cari gambar fotonya secara virtual ya. Kalian buka Google, misalkan ikonik kalian mau apa? Misalkan senjata kujang, udah senjata kujangnya copy paste di sini. Kemudian tekniknya misalkan deformasi. Ini kan deformasi ya, disederhanakan. Nanti di sini sketsanya. Pak, kalau saya gambarnya di kertas kemudian di copy paste sini boleh, boleh. Beberapa desain yang sudah pernah Bapak buat bisa kalian lihat. Kalian ya. Ini dari ini Bapak bikin sendiri ya. Ini nah, kalau kalian nanti hasil akhirnya mau bentuknya batik, misalkan ya, itu biasanya tekniknya stilasi. Ya, Bapak akan kalian masukkan ke beberapa sistem berikut ya. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Kalian juga harus tentukan jadwal untuk praktik individu ya. Jadi silakan dimulai. Nanti yang lainnya boleh saling memberikan masukan ya. Jadi nggak mesti penilaian dalam arti ini nilainya bukan, tapi ngasih masukan, ngasih pertanyaan itu masukan ya. Boleh silakan Malia dimulai. Penyederhanaan. Yang kedua ada tubuh kujang. Ini buatan saya. Ini pakai teknik deformasi juga. Ya. Yang ketiga bunga bangkai.
Ini pakai teknik deformasi. Givari Pak, mau nanya. Oh, Givari, silakan. Givari, kelompok 2. Itu Boleh, bunga Givari. bangkai bukannya emang merupakan ikonik Bogor Pak? Bunga Yang bangkai. mana? Yang mana? Yang bunga bangkai. Yang bunga bangkai. Ada yang mau jawab dari kelompok 3? Bunga bangkai itu udah jadi ikonik Bogor. Nah, gitu. Karena memang lebih dikenal di daerah Bogor. Yang mau bertanya dari hasil karyanya Atar? Silakan. Ada yang mau memberikan penilaian atau masukan? Wah Pak, gambar kayak gini cocoknya buat ini Pak. Kalau tadi Atar kan banyak lengkungan-lengkungan ya, cocok buat batik. Kalau karyanya Zaki ini kira-kira cocok buat batik atau tidak? Mungkin kayak buat kaos, kayak buat baju gitu. Sampaikan apa saja manfaat yang sudah kalian pelajarin selama pembelajaran 1 jam yang sudah berlalu. Siapa yang mau menyampaikan di kelompok 3? Silakan. Saya, Pak. Siapa? Wina. Iya. Oke, Wina, silakan. Selama 60 menit ini saya bisa mendapat ide-ide bagus. Terus bisa mengetahui soal ikonik Bogor yang lebih jauh, lebih luas. Habis itu berhubungan dengan saya punya hobi menggambar. Jadi tahu tentang teknik-teknik menggambar kayak gimana. Ada deformasi, stilasi, sama lain-lain. Atar, Saya. oke, good. Atar, silakan. Manfaat bagi saya antara lain semakin menambah pengetahuan tentang jenis gubahan, ragam hias, dan dapat mempraktekkan ke beberapa jenis media seperti kaos, masker, dan lain-lain dengan menerapkan gambar flora fauna, geometris, figuratif, atau motif bebas. Oke. Kesimpulan yang bisa diambil untuk pelajaran hari ini, menurut saya kita bisa tahu teknik-teknik menggambar, terus kita juga tahu apa aja ikonik yang ada di Bogor gitu sih. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Itu bekal buat kalian, ya. Bekal kalian untuk mempelajari mengerjakan tugas berikutnya, yaitu membuat ragam hias hasil dari kubah. Kan pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Thanks for your attention and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Alif. Ya. wabarakatuh. Ya.